Banyak hal tidak terduga yang terjadi pada arc kali ini. Yang pasti, akhir dari Wano ini, kelompok topi jerami nanti akan melawan Shogun beserta bawahannya. Tidak lupa pula, mereka juga akan melawan seluruh anggota bajak laut Beast Kaido. Nah, sebelum memasuki arc Wano, Luffy telah mendapatkan harga buronan yang fantastik dan membuat siapa saja tidak menyangka akan hal tersebut. Hanya dengan mengalahkan Komandan Yonko Big Mom dan dengan bumbu-bumbu cerita dari Morgan yang sedikit dilebih-lebihkan, maka Luffy mendapatkan harga buronan sebesar 1,5 miliar berry. Sehingga dia disebut-sebut sebagai kaisar bajak laut yang kelima atau Goko. Ya, tapi semua itu hanyalah perkataan dari Morgan semata dalam surat kabar yang diterbitkan olehnya. Setelah sampai di Wano, seluruh anggota topi jerami selain Jinbei telah berkumpul saat ini. Nah, mereka semua telah siap membersihkan negara Wano ini dari kesengsaraan dan melawan salah satu anggota bajak laut Yonko Kaido dengan kekuatan penuh mereka. Pastinya anggota topi jerami akan mendapatkan jatah lawan tersendiri untuk dilawan nanti. Dan setelah arc ini berakhir, nilai bounty mereka akan jauh naik melebihi perkiraan para fans. Dan juga beberapa di antaranya pasti akan melebihi nilai 1 miliar berry. Angka yang wajar bagi bajak laut yang dapat mengalahkan pasukan Yonko. Karena di bajak laut Kaido saja ada lebih dari 3 orang anggotanya yang melebihi angka 1 miliar. Jadi siapa sajakah anggota topi jerami yang akan memperoleh nilai bounty melebihi 1 miliar berry? Yang pertama siapa lagi kalau bukan Marimo Bakayaro alias Roronoa Zoro. Seperti banyak yang membahas kemungkinan arc-nya Zoro, karena sejak kecil Zoro sangat kental dengan budaya Wano dan samurai. Bahkan kemungkinan besar gurunya yang di Ace Blue yang bernama Koshiro merupakan keturunan dari Wano juga, karena metode haki yang pernah dikatakannya dulu kepada Zoro sama persis dengan metode di Wano. Koshiro pernah mengatakan bahwa jika seorang ahli pedang ingin memotong, maka ketika dia mengayunkan pedangnya kepada secari kertas, maka itu tidak akan pernah terpotong. Tetapi jika dia ingin memotong baja atau apapun itu, maka dia akan memotong dengan sangat mudah. Nah, selain arc Wano ini, kemungkinan adalah arc-nya Zoro. Dia pasti akan mendapatkan lawan kuat yang sepadan dengannya nanti. Sejak setelah timeskip, Zoro belum pernah melawan musuh yang benar-benar serius. Tapi pada arc inilah Zoro akan mengeluarkan kemampuan penuhnya nanti. Ada beberapa kemungkinan lawan yang akan dilawan dengan Zoro di Wano ini, yaitu kemungkinan adalah King atau Orochi dan Kyoshiro. Kandidat lawan Zoro memang lebih banyak. King adalah komandan terkuat Kaido dan dia adalah pengguna pedang. Biasanya sih Zoro melawan orang yang memakai pedang juga. Selain itu, Zoro juga disebut-sebut sebagai orang terkuat kedua di bajak laut topi jerami, walaupun Jinbei juga termasuk di dalamnya. Ya, jika Zoro nanti akan melawan King, maka dapat dipastikan dia akan mendapatkan nilai bounty yang melebihi King pada saat arc ini. Atau kemungkinan lainnya, dia akan melawan Kyoshiro jika ternyata Kyoshiro bukanlah Denjiro. Jika dia melawan Kyoshiro, pastinya dia juga akan melawan Orochi, mengalahkan seorang shogun di negara Wano, dan juga mengalahkan seorang ketua Yakuza, maka akan membuat namanya jadi semakin terkenal. Dan pastinya nilai bounty-nya juga akan beranjak sangat naik. Orang kedua yang nantinya akan mendapatkan nilai bounty di atas 1 miliar berry adalah Sanji. Sanji bisa dikatakan rival sejati Zoro. Ya, walaupun mereka berdua dalam satu kelompok yang sama. Saat arc sebelumnya, yaitu arc Whole Cake, Sanji berperan penting pada arc tersebut, sehingga dia pun naik jumlah buronannya menjadi 330 juta berry, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Zoro. Namun mereka berdua memiliki nilai bounty yang tidak berbeda jauh. Menurut Mimin, itu adalah salah satu metode Oda Sensei agar ketika Wano nanti, kenaikan antara bounty Zoro dan Sanji tidak terlalu jauh berbeda. Berhubung mereka mungkin akan sama-sama melawan komandan bajak laut Kaido. Nah, jika sebelumnya Mimin mengatakan kemungkinan lawan Zoro jika bukan King maka Kyoshiro dan Orochi, maka kemungkinan lawan Sanji adalah jika bukan King maka Queen.
Ada beberapa alasan mengapa mereka menjadi kandidat lawan Sanji. Untuk King, alasannya karena dia bisa terbang. Jadi Sanji juga akan menjadi lawan yang cocok bagi King, karena Sanji juga bisa menggunakan teknik Keppo yang dapat menendang udara sehingga dia pun dapat terbang di langit. Sedangkan untuk Queen, maka tidak menutup kemungkinan juga Sanji akan menjadi kandidat lawannya. Pasti salah satu di antara mereka. Jika bukan Queen, maka King. Karena seperti yang kita ketahui, gayanya Queen itu seperti Okama. Sedangkan Sanji telah memiliki pengalaman yang tinggi dalam perokamaan di kerajaan Kamabaka tempo hari ketika time skip. Ya, mau King ataupun Queen, yang akan menjadi lawannya pastinya Sanji akan melawan salah satu komandan Kaido dan mengalahkan mereka. Maka nilai bounty Sanji pun akan menanjak di atas 1 miliar berry. Nah, kemungkinan orang ketiga yang akan naik nilai bounty-nya melebihi 1 miliar berry adalah Jinbe. Memang Jinbe sampai saat ini belum memperlihatkan dirinya, tapi beberapa indikasi menyebutkan kalau dia saat ini telah berada di negara Wano dan menyelamatkan kapal Going Merry dari ledakan pasukan Orochi sebelumnya. Ya, pastinya cepat atau lambat maka Jinbe akan sampai ke Wano karena dia telah berjanji kepada Luffy untuk bertemu dengannya kembali di Wano. Nah, jika si Jinbe masuk dalam peperangan ini, maka dia pun akan melawan lawan yang kuat. Karena jika diurutkan dalam hal kekuatan, Jinbe masuk ke dalam 4 orang terkuat di topi jerami. Siapakah yang akan menjadi lawan Jinbe kira-kira? Beberapa chapter yang lalu, identitas sebenarnya Jack terungkap. Dia adalah seorang manusia ikan, sehingga tebakan dari beberapa teori yang menyebutkan jika dia bisa bertahan di dalam air karena kapalnya diserang oleh Zunisha dan tenggelam menjadi sangat tepat. Tapi mungkinkah Jack akan melawan Jinbe nanti, yang mana mereka sama-sama dari ras manusia ikan? Mungkin tidak serta-merta Jack akan langsung melawan Jinbe. Namun kemungkinan Nekomamushida atau Inuarashi dibantu dengan beberapa suku Ming akan melawannya, karena mereka memiliki dendam terhadap Jack. Tapi bagaimana jika salah satu dari suku Ming yang ada itu berkhianat? Ternyata orang tersebut sangat kuat dan menutupi kekuatannya selama ini, sehingga suku Ming nanti akan disibukkan oleh pengkhianat ini dan mereka harus melawannya. Jika itu terjadi, maka Jack akan mendapatkan giliran melawan Jinbe, sehingga jika Jinbe mengalahkannya, maka dia akan mendapatkan bounty melebihi 1 miliar berry. Selain ketiga orang sebelumnya yang Mimin sebutkan, masih ada satu kandidat lagi yang nilai bounty-nya mungkin akan melesat naik. Orang tersebut tidak dapat disangka-sangka. Dia dapat meningkatkan nilai bounty-nya secara signifikan dan membuat kehebohan biasanya. Siapa lagi kalau bukan God Usopp? Walaupun Mimin tidak tahu apa yang nanti akan dilakukan Usopp, tapi Mimin memiliki firasat jika bounty Usopp akan melesat naik dan bisa saja mencapai 1 miliar atau mendekati 1 miliar walaupun tidak sampai. Usopp merupakan salah satu orang yang keberuntungannya tidak dapat diprediksi. Jadi mari kita tunggu saja apa yang akan terjadi nanti. Semua teori hanyalah prediksi Mimin saja. Berapa anggota topi jerami yang akan mendapatkan nilai bounty di atas 1 miliar berry setelah arc Wano ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan bagikan di sosial media teman-teman. Jangan lupa subscribe area agar notifikasi video terbarunya langsung masuk ke HP